Nah, persamaan kuadrat ini kalau nggak salah itu ada beberapa bagian sampai 4 kalau nggak salah. Dan kita untuk hari ini membahas ulang persamaan kuadrat 2.1 yang kemarin Bapak tugaskan. Dan jangan lupa bagi yang belum melakukan tugasnya, silakan kumpulkan tugasnya. Nah, oke. Sekarang kita ke persamaan kuadrat. Bentar ya. Ini ada kelas kalian ada yang nanya soalnya. Kalau kalian tahu nih ya, persamaan kuadrat. Oh, warnanya merah. Kita ganti dulu. Persamaan kuadrat. Nah, kalian bertanya nih, apa sih persamaan kuadrat itu ya? Kalau misalkan kalian kemarin ngeliat video hanya tidak ada pengertiannya, kali ini kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Untuk gali yang baru masuk, silahkan tuliskan namanya di kolom komentar ya. Dan ini Bapak baru mulai juga. Nah, pengertiannya, persamaan yang variabelnya baru banyak yang masuk ya. Kalian bisa menulisnya juga saat Bapak menerangkan. Pak Hari, silakan tuliskan namanya di kolom komentar ya Pak Hari. Ini baru mulai. Ya, Pak. Jadi persamaan kuadrat, persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Sama dengan 2. Di sini. Namanya juga kuadrat ya. Kalau kuadrat sama dengan 2. Nah, bentuk umumnya apa? Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Nah, dari pengertiannya kan kita lihat ya, variabel yang memiliki pangkatnya tertinggi sama dengan 2. Ini 2 ya. Nah, di sini variabelnya di X-nya. Kuadratnya 2. Nah, keterangannya apa? Kita buat dulu nih keterangannya. Si A dan si B ini adalah bisa kita ubah menjadi koefisien. Ini kita bisa ubah menjadi angka dan kita namakan koefisien. Dia tidak boleh lebih dari 0. Kalau misalkan dia lebih dari 0, nantinya si X kuadrat ini bukan persamaan kuadrat jadinya kalau jika dimasukkan 0. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih negatif itu masih boleh, positif boleh tapi jangan sampai 0 si A-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke X. X-nya ini merupakan variabel. Baik yang di X yang kuadrat maupun X yang tunggal. Ya, yang nggak ada kuadratnya. C-nya yaitu konstanta. Nah, sekarang misalkan ada contoh nih, Bapak buat contoh ya. Contoh. Ini juga ada di buku, kalau nggak salah Bapak ngambil dari buku. Nyatakan persamaan 2x kuadrat plus 1 sama dengan x dikali x plus 3 dalam bentuk persamaan umum. Persamaan kuadrat umum. Oke. Bentar ya, kita admit temennya. Untuk Putri yang baru masuk, silakan tuliskan namanya di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi.
Kalau melihat contoh soal yang seperti ini, kita akan jawab terlebih dahulu. Kalian masukkan dulu nih. 2 dikali X kuadrat berarti 2X kuadrat. 2 dikali 1. Maka plus 2. Ya, kalau ada tanda kayak gini berarti dikali ya. Selanjutnya, X dikali X. Kita jangan lupa sama dengannya. Berarti X kuadrat. X dikalikan dengan 3, maka plus ya. Karena X 3-nya positif, maka plus. Plus 3X. Oke, sampai sini ya. Bentar lagi. Ini teman kali adik kelas banyak yang nanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini terserah kalian mau naruh yang si X kuadratnya menjadi positif atau negatif, itu tergantung. Dilihatnya dari mana, Pak? Nah, dilihatnya jika yang sebelah kanannya besar ya. Kalau kalian mau positif si X kuadratnya, maka pindahkan yang kecil ini ke ruas sebelah kiri. Maka 2X kuadrat, karena si X kuadrat ini positif, maka kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Jadi negatif X kuadrat sama dengan 2 ini bakal kita pindahin ke sebelah kanan juga. Boleh ya. Jadi ada banyak cara. Ini kita hapus terlebih dahulu ya ke sebelah kanan. Ini kita lanjut ke sebelah sini. Jadi 2X kuadrat tadi ya, min X kuadrat. Ini boleh kalian pindahkan, atau misalkan kalau kalian mau tetap, nggak apa-apa, ditetap aja sebelah sini. Nah, untuk yang si 3X ini, karena dia positif, pindah ruas lah dia ke sebelah kiri. Yang awalnya positif, maka menjadi negatif. Jadi kebalikannya. Negatif 3X sama dengan, karena yang sebelah kanan pada pindah semua nih, maka menjadi 0. Itu kalau pindah semua. Maka 2X kuadrat dikurang X, berarti kan 2X kuadrat dikurang 1X kuadrat ya. 1 ini makanya tidak ditulis dalam X kuadratnya. Oke. Kita lanjut lagi, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 2 min 3X sama dengan 0. Nah, misalkan seperti ini, kalian boleh nih nuker antara si 3X sama 2. Jadi gimana? Tentunya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umumnya dari 2 dikali X kuadrat plus 1 sama dengan X dikali X plus 3. Ini mau ditulis terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanyain sampai sini? Kalau emang kalian udah nulisnya, kasih tahu Bapak ya. Waktu Bapak nulis, itu ada nge-lag dikit nggak? Kalau saya tidak, teman. Enggak ya? Aman. Oke, kalau yang lain enggak, berarti jaringannya stabil. Untuk yang baru masuk, silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Saat ini kita udah menyelesaikan pengertian dari persamaan kuadrat sama contoh soalnya. Masih belum terlalu jauh lah. Sampai sini ada yang mau tanya terlebih dahulu? Oke, Bapak cek dulu ya, yang baru hadir itu ada Ibnu, Kadafi, Fitri, Yasmin, Irham, Reika, Gali, Fahri, Putri, Jessica, Rasya, Rafiansyah. Bagi yang belum, silakan menuliskan di kolom komentar. Kolom komentar sama kayak gambar chat ya. Nah, kalau kalian berpikir belajar fungsi persamaan kuadrat tuh di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Pak? Nah, fungsi persamaan kuadrat ini nantinya
Itu kalau pemain bola ya, kalian tahu kan tendangan ukik ya, tendangan ukik seperti ini. Nah, ini dari hasil persamaan kuadrat. Itulah yang orang matematika cari. Dan misalkan tendangan free kick ya, misalkan yang belok seperti ini, itu juga dari persamaan kuadrat. Nantinya gambar grafik kita itu akan seperti ini nantinya di persamaan kuadrat. Udah, Pak. Udah, yang lain udah? Yang lain gimana? Udah? Kalau belum ya bilang aja belum. Kalau satu yang ngomong, nanti kita lanjut ya. Sekarang lanjut ke jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya di sini ada 4 jenis-jenisnya. Yang pertama, yaitu persamaan kuadrat biasa atau persamaan kuadrat umum. Yang biasanya nilai A-nya itu sama dengan 1. Ya. Contohnya tadi X kuadrat tambah 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat umum. Sekarang yang kedua. Ini namanya persamaan kuadrat murni. Oke. Persamaan kuadrat murni biasanya B-nya itu sama dengan 0. B-nya itu kan berada yang di tengah ya. Karena bentuk umumnya kan adalah AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Berarti kalau B-nya 0 ya, maka nih kita lihat nih contohnya. Berarti si A-nya bisa jadi X kuadrat bisa 1 ya, A-nya. Plus 2. Karena kan misalkan kalau B-nya 0, 0 dikali dengan X ya. 0 dikalikan dengan X itu sama dengan 0. Makanya tidak usah ditulis 0 yang ini. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat murni. Sekarang yang ketiga. Persamaan kuadrat tak lengkap. C-nya itu sama dengan 0 kalau persamaan kuadrat tak lengkap. Maka berarti si konstantanya hilang. Contohnya ya. Contohnya itu adalah X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, yang baru masuk silakan menuliskan namanya di kolom komentar. Kita lanjut lagi yang keempat. Nah, ini yang terakhir dari jenis persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat rasional. Kuadrat rasional. Nah, persamaan kuadrat rasional ini ya, nilai koefisien kalian tahu kan nilai koefisien itu A sama B itu nilai koefisien A sama B. Dan nilai konstantanya, konstanta ini C ya. Ini konstanta. Konstantanya berupa bilangan rasional. Oke, contohnya 4X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, lihat ya, koefisiennya kan dia harus rasional 4, 3, dan konstantanya berupa rasional juga, yaitu 2. Seperti itu. Ini mau ditulis terlebih dahulu jenis-jenis persamaan kuadratnya.
Boleh, Pak. Oke, Bapak tunggu ya. Ntar kalau udah kasih tahu Bapak ya nulisnya. Ya, Pak. Oke, terima kasih yang udah ngerespon. Di sini udah ada yang vaksin lagi di kelas 9. Masih pada belum? Masih pada belum Udah, ya? Pak. Udah, Siapa yang udah? udah Pak. Siapa yang udah? Saya udah. Saya udah Pak. Dava, Pak. Raffiansyah, Udah. Prolife siapa namanya sih? Bapak lupa. Pak Syarabani. Ya. Oh, Pak Syah. Udah juga, baru sekali apa 2 kali nih semuanya? Sekali. Pak. Saya 2 kali ya? Pak. Raika udah 2 kali ya? Iya udah Udah. di Transmart Depok. Oh, udah di Transmartnya. Raffiansyah udah 2 kali. Sekali Pak. Kali. Dava, Baru sekali Pak. Pasya. Sama Pak, sama. Oh, baru sekali juga ya. Berarti yang 2 kali baru Raika ya. Gimana rasanya? Waktu pertama kali suntik. Baru ngerasainnya harinya besok Pak. Hari besoknya. Ah, iya. Biasa aja Pak. Biasa aja ya. Iya, kalau tergantung. Apa-apa, Pak. Hah? Raika kenapa? Gak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Wah, berarti sehat ya. Jadi beda-beda setiap orang ya. Ada yang lemes bahkan. Bapak waktu itu hampir tidur seharian kalau yang waktu suntik. Kan beda-beda Capek kali. kali Pak itu. Enggak, beda-beda kali ya. Kan Bapak waktu itu deket soalnya. Udah, Pak. Udah? Gali. Yang lain gimana? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya udah. Sambil nungguin yang lain ya kali ya. Kita ini dulu nungguin yang lain. Kalian sekolah 1 tahun ya, ketemu sama teman-teman, tiba-tiba udah mau lulus aja kelas 9. Makanya. Gali. Satu tahun di rumah aja. Iya, tapi nggak apa-apa. Waktu masa SMA kalian nanti lebih bisa ini lagi kan, tatap muka. Coba kalau yang sekarang SMA baru masuk kelas 10 kayak kalian ya. Kalian masuk kelas 7. Sekarang ke SMA kelas 10. Nggak ada tuh masa SMA. Udah Pak. Udah. Yang lain udah selain Fahri sama Gali? Belum, Pak, satu lagi. Oh, satu lagi, oke. Ada yang mau masuk SMA IPA nggak kira-kira nih? Di kelas 9 udah mau persiapan. Saya Pak. Fahri IPA. Masuk SMA IPA jurusannya. Wis, nggak mantap kali. Ada lagi yang lain? Mungkin teknik itu laki-laki atau perempuan. Perempuan bidan kali ya. Saya pengennya sih SMK, Pak. SMK di mana tuh? SMK apa teknik? Kurang tahu dah. Persiapin udah mau kelas 9. Multikom aja Gal. Multikom. Di Multikom tuh di mana tuh? Cilodong Pak. Cilodong. Kalimulia. Cilodong ya. Raffi mau di mana Raffi? Tahu dah Pak, masih bingung. Udah mau kelas Saya 9. pengennya SMK ambil jurusan Ah. agribisnis, Pak. Agribisnis. Iya ya, jarang ya. Iya, jarang sih SMK-nya agribisnis. Bener-bener. MM aja Gal. MM apaan tuh? Marksman. Manajemen ya? Itu apa? Ya itu kan apa, kayak komputer ngedit gitu. Desain kali, desain visual. Kayaknya sih. Iya, kalau ada di desain visual. Ini udah nulisnya, kita lanjut lagi ya. Udah. Udah. Udah, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ke cara. Oke, sebentar. Sekarang kita melanjutkan lagi ke cara menentukan akar. Nih, cara menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi ada 3 cara menentukannya ya. Yang pertama yaitu adalah memfaktorkan. Nah, kalau yang ini mungkin udah dari kelas 8 ya. Tapi kita review lagi, nggak apa-apa. Yang kedua adalah melengkapi kuadrat
sempurna. Dan yang terakhir, rumus kuadratik. Nah, rumus kuadratik ini biasanya disebut dengan rumus kecap atau rumus ABC. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke yang pemfaktoran terlebih dahulu ya. Ini kita buat 1, 2, sama 3. Kita akan ke memfaktorkan. Nah, difaktorkan ini juga ada dua cara sebenarnya, itu tergantung kalian juga. Misalkan kita lihat ya, contohnya itu, atau kita buat nih persamaannya dulu deh, x kuadrat bx plus c, biar kita nggak terlalu lupa persamaannya. Yang dimana si b ini ya, b ini merupakan hasil penjumlahan antara suku 1 dan suku kedua. Yang C itu adalah hasil kali antara suku 1 sama suku 2. Nah, dari sini nih kita tahu bahwa nantinya akan ada dua cara. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, contohnya Bapak akan ambil contohnya, ya Bapak pilih dulu contohnya, yaitu bentuk persamaannya yaitu x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kalau di buku ya, di buku BSE itu ada menggunakan tabel seperti ini. Dimana ini P, ini Q. Kalau nggak salah ini tuh penjumlahan dan yang ini perkalian. Ya. Pertanyaannya biasanya tuh seperti ini. Tentukan akar-akar penyelesaiannya. Tentukan akar-akar penyelesaiannya. Oke, seperti itu. Nah, yang P dan Q itu berada di tengah ya. P tambah Q itu yang berada di tengah. Lihat nih, hasil penjumlahan itu berada di tengah. Berarti nantinya kita buat sini 5. Hasil kali yang C ini tuh hasil kali. Berarti P dan Q-nya itu 6 yang di belakang si C-nya. Nah, selanjutnya kita berpikir nih, angka berapa yang jika dijumlahkan dikali 5, yang dijumlahkan kali 5, yang dijumlahkan 5, jika dikalikan itu 6. Nah, kan Bapak berpikir 2 sama 3 seperti ini. Kita cek 2 tambah 3, 5. Kalau 2 dikali 3 itu 6. Oke, bener nih. Ternyata kita dapat nih. Maka kita tulis nih, karena keduanya positif ya, 2 sama 3 ini positif. Dan jangan lupa, kalau di depannya nggak ada lagi koefisien, kita tulis nih x sama x. Seperti itu. Karena kan x dikali x itu nantinya x kuadrat. X kuadrat ya, x kali x. Kita lihat dari yang terbesar, positif 3, positif 3, positif 2. Seperti ini. Nah, jangan lupa sama dengan 0, sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita mencari akar-akarnya baru nih. Akar-akarnya. Yang pertama kita pisahkan terlebih dahulu nih untuk x1-nya. Ini untuk x1. Sebenarnya nggak masalah mau kalian balik juga nih. X2-nya di depan x3 nggak apa-apa. Kalau Bapak lebih seneng kalau untuk yang positif, yang paling besar itu berada di kiri.
Sekarang kita lanjut lagi ya untuk X satunya. Sini. X plus 3 sama dengan 0. Jadi, karena ini plus 3 pindah ruas, maka menjadi negatif 3. Ya, berarti ini X satunya sama dengan negatif 3. Sekarang, untuk X2-nya. Kita menggunakan yang ini tadi ya. Kalau X3 udah, sekarang X plus 2. X plus 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan lagi biar si X ini sendiri. Maka X 2 sama dengan yang 2 karena positif 2 pindah ruas menjadi negatif. Nah, ketemu deh. Jadi akar-akar penyelesaiannya X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Nanti kita menggunakan Berarti kalau misalnya yang apa? kalau soalnya negatif berarti jawabannya udah pasti positif ya. Iya benar. Nah, udah tahu kan idenya di situ? Nah, kita nanti akan coba ya. Kita akan testing biar benar-benar paham ya. Dan caranya jangan menggunakan ini. Kalau Bapak nggak cara menggunakan ini, lebih enak sebenarnya menggunakan faktor. Nanti kita akan bahas. Kalian tulis dulu aja ini. Nanti kita akan buat jika yang tengahnya ini ya, yang si B-nya itu negatif. Itu seperti apa? C-nya negatif seperti apa? Untuk kalian, mungkin yang negatif X kuadratnya itu masih belum ya? Udah, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang lain udah? Yang lain udah belum? Gimana yang lain udah? Kita lanjut lagi ya. Bentar Pak. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang lain udah? Gimana? Yang lain? Oke, mungkin kita lanjut kali ya ke soal selanjutnya. Kalau tadi misalkan kita lihat di sini plus semua ya, bagaimana nih Pak? Misalkan di tengah-tengahnya itu negatif. Oke, kita akan melihat ya. Ini masih di pemfaktoran. Bentar, Bapak ambil pen tab-nya dulu. Kita lihat ya. Soalnya seperti ini. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Tentukan akar-akar penyelesaiannya. Nah, ini Pak yang kadang kita suka bingung. Oke, bener ya, ini ya. Nanti ada soal juga yang nantinya jika di belakangnya negatif. Nah, kita akan mulai ya. Kalau Bapak lihat nih faktor dari 4. 14 itu kan ya, Bapak fokus ke 14 ya. 14 ini kan bisa 1 sama 14. 1 dikali 14 kan 14 ya. Bisa juga 2 dikali 7. Nah, simpelnya seperti ini. Ya. Kita lihat lagi nih. Kalau misalkan yang di belakang 14 ya, kan karena yang di belakang ini perkalian ya. Maka kalau 1 dikali 14 kan bisa positif 14 ya. Sekarang misalkan Bapak ganti lagi cabangnya. Misalkan di sini negatif, di sini negatif. Negatif dikali negatif itu kan positif ya kan? Nah, maka positif 14. Negatif 1 dikurang negatif 14, negatif 15. Atau ada cara lagi yang lain. Misalkan jika ditambah hasilnya negatif 14,
jika dikali itu hasilnya 14. Seperti ini gampangnya. Berarti kan 1 sama 14 tadi ya. Kita udah mikir faktornya. Supaya jadi negatif 15 tentunya kan yang ini jadi negatif, yang ini jadi negatif. Nantinya jadi negatif 15. Negatif dikali negatif jadi positif. Nah, simpelnya seperti itu. Maka bisa kita buat nih. Karena di sini x kuadrat ya, kita pecah lagi. Ini x, ini x. Nah, kalau yang tadi positif itu yang di depan yang paling besar ya. Sekarang, kalau untuk yang ada negatifnya yang kecil yang berada di depan. Yang di belakang itu yang paling besar. Setelah itu sama dengan 0 ya, jangan lupa sama dengan 0-nya nih. Sekarang, kita buat untuk x1-nya. Kita menggunakan yang sebelah kiri dulu untuk x1 biasanya. Bentar ya, teman kalian ada yang masuk. Oke, kita lanjut. X1 sama dengan ke 0. Maka, kalau ini negatif tadi udah tahu ya. Kalau negatif berarti x-nya nanti positif, ya kan? Jadi udah ada yang tahu tuh ya. Nah, sekarang untuk x2-nya menggunakan x min 14. X min 14 sama dengan 0. Si min 14 yang awalnya negatif, kalau dia pindah ruas akan menjadi positif. Sebenarnya sih detailnya seperti ini ya. Cuman karena kita bisa langsung jadi 14 aja. 0 tambah 14 ya 14. Oke. Jadi akar-akar penyelesaiannya X sama dengan 1 atau X sama dengan 14. Seperti ini. Kalau yang negatifnya di belakang sama aja pengerjaannya, Pak? Sama aja, nanti kita akan bahas lagi. Ini mau ditulis dulu nggak apa-apa. Nah, Ya, oke. Iya. Ini cara pengecekannya nih ya. Ini Bapak kasih tahu nih, cara ceknya. Maksudnya cara ceknya agar apakah benar nih X-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke soalnya. Ini tambahan aja ya. Ini tambahan, boleh tulis, boleh enggak. Ini cara ceknya. Cara cek. Plus 14. Apakah dia 0? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, misalkan X-nya sama dengan 1. Maka 1 kuadrat dikurang 15 dikali 1 ditambah 14. Ya, sama dengan 1 kuadrat 1. Negatif 15 dikali 1 itu negatif 15. Jangan lupa positif 14. 1 dikurang negatif 15 itu kan negatif 14. Tambah 14. Negatif 14 tambah negatif 14 itu sama dengan 0. Oke, benar kan ya? Ternyata kalau misalkan X-nya 1 itu sama dengan 0. Persamaan ini benar. Kalau kalian masukkan 14 juga jadi X itu sama dengan 0 juga. Berarti jawaban ini benar. Itu cara ngeceknya. Oke, ini boleh ditulis dulu sama kalian. Nanti kalau udah kasih tahu Bapak lagi ya. Kita lihat lagi yang bagian C-nya jika C-nya negatif. Untuk yang baru hadir, silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Udah, Pak. Udah? Yang lain udah? Kita lanjut lagi ya. Bagaimana jika C-nya 0 sekarang? Nah. Bentar ya, Bapak lihat soalnya terlebih dahulu. Nyari-nyari soal. Oke. Jika dia ya, X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Tentukan akar-akar persamaannya. Nah, seperti ini. Kalau tadi B-nya negatif, sekarang C-nya negatif. Sekarang kita akan buat lagi menggunakan seperti tadi. X kuadrat
plus 4x min 12. Nah, kalau Bapak lebih suka menggunakan faktornya. Faktor 12 itu berapa aja? 2 dikali 6. Ya. 3 dikali 4. Oke, cukup sampai sini ya. 1 kali 12 juga bisa sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah negatif 12 sama positif 4. Kalau tadi ya, kalau yang B itu adalah penjumlahan dan yang ini perkalian. Sekarang, supaya menjadi negatif, salah satu antara 2 sama 6 ini harus ada yang negatif. Ya. Kalau misalkan kita naruh negatif di sini, misalkan di 6, 2 dikali negatif 6, iya benar, negatif 12. Tetapi kalau 2 ditambah negatif 6, hasilnya pasti bakal negatif 4. Berarti yang seharusnya negatif itu berada di angka si 2-nya. Ya. Kita udah tahu nih. Kalau misalnya pakai pohon faktor bisa nggak, Pak? Faktor. Kalau pohon faktor nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan nih kita coba ya. Negatif 12. Nah, karena ini negatif ya, kamu pusing bakal sini nih. Negatif. Misalkan 2 ya, negatif 2. Di sini 6. Ya, di sini 2. Di sini 3. Jadi cuman agak-agak sedikit ribet ya. Tapi lebih baik jangan. Tapi kalau memang kamu bisa, ya nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kamu menggunakan 2, 3 ini. Dan terus coba bagaimana kalau misalkan dia 24. Dan yang di sininya nantinya misalkan beda gitu ya. 24 itu apa, ngitung dulu ya. Kalau dia X plus 8, X min 3, oke. Berarti di sini 5x, sini negatif ya. Seperti ini. Ini x kuadrat misalkan ya. Berarti kan negatif 24. Negatif 2. 12 ya. Di sini 2, di sini 3. Gak bisa kan? Kalau di sini 6, oke di sini 6. Tapi lihat lagi nih di sini ya. Di sini nggak bisa kan? Ya kan? Nah, itu perbedaannya. Makanya menggunakan faktor aja. Kalau kita tahu faktor perkaliannya yang membangun hasilnya 12, itu lebih gampang. Kalau faktor seperti itu susahnya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita udah tahu nih, ternyata negatif 2 sama 6. Ya. Maka bisa kita tulis nih, x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Kita buat kurung ya, di sini x sama dengan 0. Yang negatif, kalau ada yang positif, yang negatifnya terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan. Dan yang positif berada di sebelah kiri. Kenapa? Nantinya kan kita tahu ya, x1-nya sama dengan negatif 6. X2-nya sama dengan 2. Kalau kalian menggunakan cara tadi, ini kan cara kalian kalau udah tahu ya. Bagi yang tadi udah tahu, mungkin bagi yang belum, x plus 6 sama dengan 0. Karena positif 6 pindah ruas, maka x sama dengan 0 negatif 6. Jadi x sama dengan negatif 6. Nah, untuk x2-nya ya, ini x2, x negatif 2 sama dengan 0. Negatif 2 pindah ruas, yang awalnya positif menjadi negatif menjadi positif. Jadi x sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Ini udah ketebak. Oke. Udah deh. Jadi akar-akar persamaannya adalah x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 2. Seperti itu. Oke, ada yang tanyain? Kalau untuk level anak SMP, bagian A-nya ini nggak ada ya. Sebelum ada, ntar SMA. Kalau kalian udah belajar, nanti ada.
Atau bisa juga nanti menggunakan rumus SketchUp juga bisa. Tapi biasanya menggunakan rumus SketchUp untuk menentukan kalau di depannya ada angka X kuadratnya. Seperti itu. Ini kalian tulis dulu aja. Nanti kalau udah tulis, kasih tahu Bapak ya. Kita akan lanjut lagi ke cara yang kedua. Yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau udah ya. Sekarang kita ke cara yang kedua. Tadi kan ada 3 ya. Memfaktorkan, kuadrat sempurna, sama kuadratik. Nah, untuk yang melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau untuk melengkapi kuadrat sempurna itu biasanya adalah X plus P kuadrat sama dengan Q. Kalau tadi kan bentuk umumnya adalah X kuadrat ya, plus BX plus C sama dengan 0, seperti ini. Nah, kalau di kuadrat sempurna seperti ini bentuknya nantinya. Contohnya ya, contohnya. Oke, kita buat misalkan soalnya. Ini contoh. Bentuk persamaan kuadrat. Yang soalnya itu adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, kalau tadi kalian menggunakan cara pertama, difaktorkan, nggak bisa ya. 6 ini kan 2 sama 3. Misalkan seperti ini ya. Ini sebenarnya masih bisa ya. Yang enak tuh yang nggak ada yang samanya, tapi nggak apa-apa, kita menggunakan ini sebagai bahan pembelajaran. Jadi ada X kuadrat plus 5X plus 6. Ini kita lupakan dulu yang faktornya. Kita menggunakan cara yang kedua. Seperti ini. Oke. Yang pertama-tama caranya adalah konstanta pindahkan ruas. Pindah ruas. Pindah ruas. Nah, berarti X kuadrat plus 5X, karena dia awalnya positif, pindah ruas, maka menjadi negatif 6. Seperti ini. Oke. Jika setelah ini ya, kalian lihat lagi nih. Oh, ini bukan 5 ternyata 8, maaf. Nah, kan kalau misalkan kalian faktorin ya, X kuadrat plus 8X plus 6 ini kan nggak bisa ya. 2 kali 3. Iya bener ya, 2 dikali 3. Tapi kalau 2 tambah 3 kan nggak jadi 8. 6, misalkan 6 kali 1. 1 kali 6. 1 tambah 6 kan nggak jadi 8. Makanya kita harus menggunakan kuadrat sempurna. Seperti ini. Oke. Jika setelah seperti ini ya, kita buat nih X plus 8X. Yang jika ditambahkan menjadi 8. Dan yang jika dikalikan menjadi apapun ya, maka bisa Bapak pilih X kuadrat 8X ditambah dengan 16. Nah, kalau misalkan di kirinya ditambah 16, maka di kanannya pun akan menjadi plus 16. Seperti ini ya. Berarti cara kedua adalah menambahkan. Kalian buat ya, menambahkan. Selanjutnya, baru deh yang si ini bisa kita faktorkan nih, yang sebelah kiri, faktorkan. X kuadrat tambah 8X plus 6. Bisa kita faktorkan menjadi 16 ya. X plus 4 kuadrat. Ya, makanya kita harus membentuk ke bentuk umum dari kuadrat sempurna. Di X plus 4 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 10. Positif ya, maaf. Positif 10. Seperti ini. Oke, setelah itu karena di sini adalah
bilangan irasional, tentu saja X plus 4 yang tadinya pangkat ya, itu menjadi akar 10. Tapi jangan lupa kalian tambahkan plus minusnya. Seperti itu. Plus minusnya ada di luar akar. Oke, jika telah seperti ini, maka ya X-nya itu sama dengan negatif 4 plus minus akar 10. Seperti ini ya. Nah, berarti X-nya, X pertamanya itu bisa negatif 4 negatif akar 10. Yang X keduanya bisa negatif 4 plus akar 10. Seperti ini. Pak, dapat 16-nya, tapi tadi dapat dari mana, Pak? Nah, dapatnya ya, idenya ya. Oke, kita bongkar ya. Ini kita bongkar, ini kita hapus terlebih dahulu ya. 16-nya. Iya, oke. Kita bongkar ya. Nah, seperti ini. Kan awalnya ada X plus X kuadrat plus 8X sama dengan min 6. Oke, seperti ini ya. Idenya, kalau misalkan 8X itu kan tentu saja harus sama. Nah, kalau harus sama, ya, berarti kan si 8-nya ada 4 tambah 4. Gimana caranya harus sama? Karena kan kuadrat sempurna. Ya. Kalau kuadrat sempurna, yang di kirinya itu harus 4 dikali 4. Nah, jadi penjumlahannya ini harus sama nih. Ya, misalkan di sini ada 16, ya. Maka 8 ditambah 8. Nantinya yang sebelah kanan itu akan menjadi 8 dikali 8. Jadi 64. Seperti itu. Oke, contoh ya. Misalkan X kuadrat ditambah 16X sama dengan 10. Kita tahu nih, 8 itu kan bisa jadi 8 dikali dengan 8 tambah 8 ya. Ya kan? Maka 16. Nah, supaya penjumlahan ini ada, maka kalian tinggal ganti nih. 8 dikali 8. Maka X kuadrat ditambah 16 X plus 64. Nah, begitu juga dengan si 16 ini awalnya. Kita hapus terlebih dahulu. 10-nya dapat dari mana, Pak? Apa? 10-nya kan hasilnya. 10-nya. Nih, lihat nih. Oh, hasilnya. Iya, 16 ditambah min 6 ditambah 16. Jadi intinya, kalau misalkan gimana caranya penjumlahan angkanya yang sama? Caranya, gimana caranya ya? Penjumlahan angkanya yang sama. Angka yang sama, hasilnya 8. Oke. Seperti itu gampangnya ya. Kan nantinya ya, kalau udah ketemu nih, kalian kan udah ketemu ya. 4 ditambah 4 itu 8. Nanti kalau kita mau jumlahkan, maka menjadi 4 dikali 4 plus 16 berarti ya kan? Seperti itu idenya. Oke. Ini mau ditulis terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Bentar, Pak, tulis dulu. Iya. Sebagai ide. Nih, Bapak buat kesimpulannya terlebih dahulu dong ya. Ya. Kita buat kesimpulannya. Jadi, akar-akar penyelesaiannya ya, akar-akar penyelesaiannya X1, X-nya ya, X sama dengan min 4 min akar 10 atau ya kalian ntar ini sendiri ya, lanjutin ya. Karena terbatas papannya di sini. Jadi seperti ini. Seperti biasa ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi selain gimana sih caranya supaya menjumlahkan gitu ya?
Perlu ada tambahan lagi nggak kira-kira soal-soal yang lain yang kayak begini? Yang minus, Pak. Yang minus ya, coba ya, bisa apa nggak ya yang minus ya? Ini ditulis terlebih dahulu aja. Saya dapat dari tadi. Oh, udah ya. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Belum, Pak. Belum. Oke, kita tungguin dulu ya. Kayaknya kita nyampe rumus ABC deh. Kita nyampe selesai si jenis-jenis angka persamaan ya. Kalau misalkan sekarang nggak selesai jenis-jenis angka persamaannya, mungkin kalau pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga. Udah, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi misalkan kalau si B-nya negatif ya. Semakin banyak latihan, semakin bisa kita ya. Kok berdoa ya? Ntar. Bapak nambahin ini ya dulu di PowerPoint-nya. Ntar. Oke. Bapak tambahin 3 slide. Oke. Sekarang bagaimana kalau dia B-nya negatif? Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk misalkan x kuadrat ya, negatif ya, tadi kan mau negatif 10x ditambah 13. Oke, seperti ini ya, sama dengan 0. Oke, tahu kalau misalkan kalian itu juga kalian mau mencoba nih ternyata untuk yang pertama 1 dikali 13 misalkan seperti itu. Ini jalan pikiran kalian ya awal-awalnya. Soalnya Bapak juga seperti kalian dulu, Bapak nyoba-nyoba terlebih dahulu. 1 dikali 13 itu kan 13. Tapi kalau misalkan 1 ditambah 13 itu jadi 14. Atau enggak kalau negatif 1 ditambah 13 itu jadi 12. Oh, nggak bisa ternyata. Nah, baru deh kalian gunain cara melengkapi kuadrat sempurna. Ya, melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita lihat ya, x kuadrat min 10x plus 13 sama dengan 0. Tadi c-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka x kuadrat min 10x yang awalnya negatif, yang awalnya positif menjadi negatif ya. Jadi x kuadrat min 10x sama dengan 13. Nah, tadi angka yang sama jika dijumlahkan itu hasilnya negatif 10. Oke ya. Bapak ambil 5 sama 5. Tapi kan harus negatif ya. Negatif kalau ditambah negatif, maka negatifnya lebih besar ya kan. Negatif 5 ditambah negatif 5, maka negatif 10. Ketemu nih ya kita. Berarti x kuadrat negatif 10x ditambah ya negatif 5 dikali negatif 5 seperti ini sama dengan negatif 13 ditambah ya, karena di kiri menggunakan penambahan negatif 5 dikali negatif 5, maka di ruas kanan juga negatif 5 dikali negatif 5 seperti ini. Ini tulisannya ya, maaf. Jadi x kuadrat negatif 10x ditambah negatif dikali negatif, hasilnya berapa? Negatif 5 dikali negatif 5. Positif ya, positif 25. Oke, negatif 13 sama seperti tadi ya, kalau negatif 5 dikali negatif 5 tentu 25 positif ya kan. Jadi kalian tahu gimana caranya. Nah, selanjutnya ya kita buat nih, karena dia x kuadrat negatif 10x plus 25 sama dengan min 13 plus 25 berapa? Ini langsung aja ya, yang sebelah kanan dilangsungin. Negatif 13 tambah 25. Ini positif ya, positif 12.
positif 12. Oke, sampai sini ya. Kita lanjut lagi. Berarti Bentar Pak, bentar. 12 dapat dari mana Pak? ini nih, negatif 13 ditambah 25. Oh iya Iya kan? Tadi nggak connect. Oke, nggak apa-apa. Tanya aja kalau nggak ngerti mah. Oke, udah tahu ya dari mananya. Ini mungkin tanda positifnya terlalu jelek nih. Kita perbaiki. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa nih menggunakan yang si pertama, yaitu memfaktorkan ya. Kalau tadi memfaktorkan, sekarang kita kebalikannya ya. Berarti kalau misalkan saya kali 5 ya. Ini 5, ini 5. Kita udah tahu ya sebenarnya ya. Ini 5, ini dikali. Sebenarnya kita bisa langsung udah tahu bahwa ini X plus 5 ya. X negatif ya. Harusnya negatif. Salah dong ya, negatif nih. Negatif 5, negatif 5. Dari mana, Pak? Lihat nih yang awalnya kita. Nih. Ya, dari situ. Sama dengan 12. Maka ini bisa kita ubah menjadi X negatif 5 dikuadratkan sama dengan 12. Seperti itu ya. Karena kan X min 5-nya ada 2 kali. Maka bisa kita kuadratkan. Nah, setelah itu tadi seperti apa? Kuadrat yang ini menjadi akar. Maka X min 5 sama dengan plus minus akar 12. Seperti ini. Sekarang si min 5-nya kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 5 plus minus akar 12. Nah, berarti X1-nya itu sama dengan 5 plus akar 12. Untuk X2-nya 5 dikurang akar 12. Ya. Oke, kita buat nih. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 plus akar 12 atau X sama dengan 5 negatif akar 12. Seperti ini. Ada yang mau tanya lagi? Kita terakhir lanjut menggunakan rumus ABC. Ini kita mau sampai jam 9.40 atau mau sampai dihabiskan sampai jam 9.55? Habisin aja Pak kalau bisa. Iya, habisin aja Pak. Habisin aja ya. Oke. Ini ditulis terlebih dulu aja ya. Nanti kita ke yang ketiga, yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Iya Pak. Nah, rumus ABC ini digunakan saat kalian nggak bisa nih gunain memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna. Kalian bisa menggunakan rumus ABC. Ataupun kalau kalian emang males ya, bisa langsung menggunakan rumus ABC. Tapi syaratnya apa? Harus hafal rumusnya. Itu yang paling sebenarnya tidak disarankan di matematika. Udah Pak. Oke. Yang lain udah? Belum Pak, bentar lagi. Udah, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi yang belum siapa yang belum? Saya Pak. Pasnya ya? Siapa? Oh, Fahri ya. Ini absen? Ada lagi yang belum nulis absen di kolom komentar? Ini terakhir Decika. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyain aja ya. Kayak tadi Gali sama Fahri atau siapapun. Silahkan tanyain aja. Karena Bapak lihat yang lain tidak ada yang bertanya nih.
Nanti di sesi akhir kita foto bareng lagi sebagai bukti. Oke, Pak. Oke. Udah Fari nulisnya? Bentar lagi Pak, bentar lagi. Ini masih masuk kuadrat umum ya, Pak? Iya, masih jenis-jenisnya, masih jenis-jenis kuadrat umum. Nanti ada Oke, lagi udah, jenis. Pak. Oke ya, udah. Udah. Oke, kita lanjut ya ke rumus kuadratik. Nah, ini namanya rumus ABC, kecap ya. Ketiga, rumus kuadratik. Tahu rumus ABC? Oke, di rumus ini sebenarnya kalian ada harus hafal. Ini dalam matematika nggak dihafal ya, sebenarnya dipahami. Ini adalah rumusnya. B min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya per 2A. Jadi pernya inget ya, nih. Pernya itu dari min B sampai dengan akar terakhir. Seperti ini. Nulis matematika itu harus detail. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari rumus bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, cara ngegunain rumus ini misalkan Bapak buat itu jadi 2x kuadrat plus 4x plus 1. Ini Bapak ngasal aja ya. Kita ntar ngitung bareng. Ya. Tentukan akar-akar persamaannya. Enaknya kalau buat soal yang rumus kuadratik itu bisa ngasal gitu, enaknya. Sekarang kita buat nih. Berarti kan x 1,2-nya atau akar 1 dan akar keduanya itu min B plus minus, kita tulis dulu ya. Rumusnya B kuadrat min 4AC per 2A. Kita lihat nih. A-nya yang di soal ini ya, A-nya itu kan 2 ya, A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1. Kalau untuk akar-akar persamaan kuadrat nggak usah ada minusnya ya. Kalian tinggal bisa improvisasi sendiri. Kita lanjut lagi. B-nya karena dia 4 maka 4 kita tulis ini. Negatifnya jangan lupa dibawa plus minus B kuadrat berarti 4 kuadrat min 4AC. A-nya 2, C-nya 1 per 2 dikali dengan A-nya itu 2. Seperti ini. Maka min 4 plus minus akar 16 plus 4 dikali 2, 8 ya, dikali nanti 1. 2 dikali 2 itu 4. Sama dengan min 4 plus minus akar 16, 8 dikali 1, 8 per 4. Oke, kita lanjut lagi ya ke sebelah kiri. X 1,2 sama dengan, kita tulis ulang yang sebelah sini. Nih yang sebelah sini kita tulis ulang. Plus minus akar 16 dikurang 8 per 4. Sama dengan yang masih bisa dioperasikan yang di dalam akar. Min 4 plus minus 16 dikurang 8. Itu hasilnya 8 per 4. Nah, jawabannya udah seperti ini nih. Jawabannya udah seperti ini aja. Atau kalau misalkan di soal ya,
Atau kalian bisa berubah nih menjadi lebih kecilnya lagi. Min 4 per 4 plus minus 1 per 4 akar 8. Karena kan sebenarnya di depan si akar ini ada 1 ya. Kalau 1 dikali akar 8 ya tetap aja akar 8. Jadi seperti ini. Nah, biasanya umumnya Bapak lebih senang menggunakan yang ini. Nah, jadi bisa kita buat akar nih. Lebih gampang. Iya, lebih gampang sebenarnya. Makanya dibuatnya seperti ini nanti sama Bapak di soal UTS kalian. Maka ini bisa kita buat nih. X pertamanya Bapak akan menggunakan yang positifnya terlebih dahulu. 4 plus akar 8 per 4 dan X2-nya kita menggunakan yang negatifnya. Negatif 4 negatif akar 8 per 4. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah X1, X-nya min 4 plus akar 8 per 4 atau X sama dengan min 4 min akar 8 per 4. Seperti itu. Oke. Itu aja. Iya, ini rumus ABC. Jadi kalau rumus ABC itu biasanya bisa kita gunain di depannya nih, yang si A-nya. Jadi kalau misalkan Bapak udah nulis di depan kuadratnya ada angka, ya udah kalian bisa langsung gunain nih. Oh, rumus ABC gunainnya gitu. Tapi Pak kalau di depannya ada pakai rumus pemfaktor kan bisa juga kan? Nah, itu agak-agak rumit. Rumitnya kenapa? Kita lihat dari si B sama si C-nya. Apakah bisa atau enggak gitu. Kalau misalkan dari B sama C-nya nggak bisa, ini kan kayak 1 nih. C-nya 1 ya. 1 dikali 1 doang. 1. 1 tambah 1, 2. Bukan 4. Iya, itu masalahnya. Nah, gitu. Jadi kalau udah langsung aja ke rumus ABC. Iya, kalau depannya A-nya udah ada, langsung aja rumus ABC. Coba Pak, satunya kan C kan di soalnya kan 1 nih Pak ya. Diganti sama yang lebih gede Pak. Iya, oke. Kadang kita suka bingung tuh Pak. Oke. Ini tulis dulu aja ya. Itu soal yang terakhir ya, kayak Gali. Terus nanti soal yang terakhir ya, karena udah jam 9.42. Kalau kita satu soal lagi dan kalian tulis itu pas tuh jam 9.50 dan sekalian kita foto. Nah, untuk yang jenis-jenis akar persamaan kuadrat mungkin nanti akan Bapak share materinya. Bapak udah buat rangkumannya sebenarnya. Tinggal kalian download, baru pas ada pertemuan lagi kita akan bahas. Oke. Udah Pak. Udah, yang lain udah? Yang lain udah? Gimana yang lain? Udah Pak. Ya. Udah Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya ke soal yang tadi. Bentar, Bapak ini dulu, ada kelas kamu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana kalau si C-nya ya tadi ya? C-nya itu angka yang besar. Dan misalkan udah besar, negatif lagi misalkan seperti itu ya. Oke. Ini Bapak hapus terlebih dahulu. Ya.
Bapak hapus. Oke, misalkan soalnya seperti ini. Ada dua, ini negatif ya, kita ganti deh negatif 2x kuadrat. Misalkan di sini positif 5x, di sini negatif lagi. Misalkan berapa? 9 ya? Gede nggak 9 kira-kira? Kurang gede Pak, puluhan lah, asik. Oke, Pak, nanti ngitung ya, kita ngitung bareng ya. Pak tidak menggunakan kalkulator. Oke, kita ganti misalkan jadi 21 deh ya. Nah, 21 atau 20 aja kali ya. Biar nantinya bisa bulat. yang genap. Yang genap ya, ya biar gampang. Nah, selanjutnya, misalkan soalnya tentukan akar-akar persamaan ya, tahu sendiri ya. Misalkan seperti ini, sama dengan 0. Oke. Maka X 1,2-nya sama dengan min, kita langsung saja B-nya, A-nya itu min 2, B-nya 5, C-nya itu min 20. Ya. Berarti si B-nya tadi kan 5 ya. 5 plus minus akar dari 5 kuadrat min 4 dikali A-nya negatif 2, C-nya negatif 20. Per 2 dikali negatif 2. Sama dengan min 5-nya tetap plus minus 5 kuadrat berarti 25. Negatif 4. Kita mau yang negatif, yang akarnya dulu ya, yang dalam kurung. Negatif 4 dikali negatif 2 dikali negatif 20. Maka positif ya, negatif dikali negatif, positif. 2 dikali 20, 40. Per negatif 4. Nah, sama dengan min 5 plus minus akar. Nah, seperti ini nih. 25 dikurang dengan 160 per 4. Nah, biar kalian tahu, sebenarnya soal ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita akan bahas dari sini ya. Plus minus akar dari 25 dikurang 160. Maka itu hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 35. Per ini negatif 4. Nah, nggak bisa kenapa? Di dalam akar itu nggak boleh ada negatif. Ya. Jadi, ya. Jadi tidak ada akar persamaan. Di dalam akar nggak boleh ada negatif. Jadi tidak ada akar-akar persamaannya, gitu loh. Gimana? Paham nggak? Kalau misalkan di sini ada akar negatif 1 aja ya, misalkan akar negatif 1, itu udah nggak ada akar-akar persamaannya. Kalian bisa cek di kalkulator. Kalau akar negatif 1 itu hasilnya apa sih? Gitu. Kalau nggak di HP kalian. Kalau nggak salah itu bakal error. Jadi nggak ada akar persamaannya. Seperti itu ya. Kenapa? Tapi kalau yang di depannya itu kan ada angka, itu minus boleh? Yang nggak boleh juga? Yang ini? Yang ini nggak apa-apa. Ya, yang min 2-nya itu yang di awal. Ya, kalau ini nggak apa-apa. Iya, oh. Ini nggak apa-apa. Yang penting di dalam akarnya. Kalau hasil di dalam akarnya akhirnya ada minusnya, berarti itu nggak bisa. Tidak ada akar-akar persamaannya. Seperti itu. Nantinya. Bentar Pak tulis. Oke. Sebenarnya masih ada satu soal lagi yang pengen dibahas, tapi udah jam segini juga ya. Takutnya mengganggu guru lain.
Oke, nanti kita udahin dulu. Kita lanjut mungkin saat pertemuan selanjutnya. Udah nulisnya? Udah, Pak. Udah. Oke. Mungkin cukup sekian ya hari ini. Untuk soal yang lain nanti akan Bapak share juga materinya di GC kalian. Kalau emang Bapak lupa, kalian bisa ingatkan ya WA Bapak gitu. Nggak usah malu, nggak apa-apa, diingatkan aja Bapak. Oke, mungkin cukup sekian untuk berdoa kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa kita foto terlebih dahulu. Oke, kita foto terlebih dahulu ya. Bentar Pak, bentar. Iya. Nulisnya udah kan? Oke, kita foto dulu ya. Kita foto terlebih dahulu. Ya, silakan siapkan kameranya. Oke, sebentar ya. Kita foto terlebih dahulu. Oke. 1. Ayo, siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Bentar. Bapak save lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oh, Fahri bagus tuh headsetnya. Keren. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.